Selamat pagi, sobat selain semuanya. Lembut banget loh hari ini. Kenapa sih aku kayak biasa deh? Nggak tahu. Ya kayaknya kamu masih belum ini loh. Belum 100% kayaknya kamu. Iya betul. Hari ini tuh aku agak bahasa gaulnya tuh kayak kedandapan gitu ya. Hari ini agak kedandapan Karena kamu ditinggal sendiri. seluruh keluarga aku hari ini ke Bangkalan. Tapi aku nggak diajak. Nggak, soalnya Tiba-tiba kan nggak kamu ada harus siaran sama aku. Awas aja kamu ikut ke Bangkalan. Aku gini kayak kok sepi di rumah, biasanya kok kayak rame Kamu gitu nggak kan. tahu kalau mau ke sana? Udah aku tahu kalau mau ke Bangkalan, cuman aku nggak tahu kalau mereka akan berangkat sepagi itu gitu. Kok udah sepi, ini jam berapa? Ternyata udah jam 9 lebih lah. Nggak boleh, kamu nggak boleh ikut ke Bangkalan. Kenapa? Kamu harus siaran sama aku, soalnya kan sekarang hidup kita itu lagi abu-abu ya Butuh ya. Kayak burak gitu loh hidupnya, ya kan? Kemarin Aku kemarin lah, gitu. sekarang udah terang. Sekarang udah terang emang. Sedikit. Emangnya sudah kembali kehidupanmu yang terang itu? Enggak, aku mencari keterangan yang lain. Kan tidak boleh berlama-lama di dalam kegelapan Oh katanya. benar, dan pas banget hari ini Sobat Selai kita kedatangan tamu spesial. Ini biasanya kalau kita dengar kata tarot, ya udah tarot biasa gitu doang kan, masalah cinta, masalah karir, masalah kedepannya kayak gimana. Ya, tapi sekarang lebih spesifik lagi karena kita bakalan dibantu untuk apa ya, menemukan jati diri gitu loh. Mencari jati diri. Udah di-spill sedikit. Kan kalau kayak tanya masalah kayak karir, kehidupan, jodoh itu kayak udah biasa gitu ya. Tapi yang dia benar-benar tanya masalah ini aku sebenarnya tercipta untuk apa sih gitu kayak. Apakah sebenarnya aku berguna di dunia ini? Ini gunanya aku ada di dunia ini tuh apa sih gitu. Apakah aku dicintai di dunia ini gitu kan? Nah, kita kedatangan ini ada Mbak Elma dan juga Mbak Rizky Rahmania. Selamat pagi menjelang siang. Kalau Mbak Elma kita udah pernah ketemu ya. Nah, aku belum. Oh, aku belum pernah sama sekali. Belum, aku tuh sama sama aku sudah Aryo. pernah ya. Sudah pernah. Iya. Aku pernah ketemu di Pakai Saji ya, Mbak. Oh iya benar. Muasar aku ke sana. Ya Allah, luar biasa perjalanan ke sana. Terima kasih loh Mas Lutfi sudah diantar pulang. Oh iya? Berasa aku. Iya, aku tuh lihat story-nya dia ya Mas Lutfi ya. Kayak masuk ke dunia lain gitu. Untungnya jalannya tuh masih jalan-jalan lumayan itu kamu besar, mikir gak sih kayak ini job beneran apa enggak iya. gitu? Apa aku digendam sama Mas Lutfi ya gitu. Apa kabar Mbak Elma, Mbak Rizky? Ya, Alhamdulillah baik. Dari mana ini tadi perjalanannya? Kalau aku sih dari sekolah ya, kalau Kak Gigi dari mana Kak Gigi? Tadi Makan langsung. Dari sekolah, Mbak? Iya. Habis ngajar. Iya, belum selesai ngajar sih aku izin. Wah, luar biasa. Demi Selai Show, demi menemukan kecerahan dalam hidup kita. Iya, betul. Demi membantu kita untuk menemukan menemukan pemantik itu lagi. Kita tuh kayak lilin. Kita kayak lilin yang udah mati gitu. Mau dihidupkan harus lagi. Dipantik lagi biar hidup. Bener. Tapi ini sudah kedatangan sudah apa namanya? Sudah keberapa kali datang ke rumah Selai Mbak? Kedua ini ya, Mbak. Kedua. Ini kedua ya. Kalau Mas Lutfi sing suring yo. Kak bosen sampean Mas. Loh, makanya karena dia bosen dia nggak in frame gitu ya. Nganuin makanya sayangku silakan sekarang in frame. Gantian. Mbak, tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah tarot gitu kan. Setauku sendiri pribadi tarot itu membaca sebuah kartu tapi sebenarnya lebih ke sugesti. Yes. Akhirnya apa yang dibacakan itu resonate gitu. Itu sugesti. Tapi apakah sesimpel itu sebenarnya kalau kita ngomongin masalah tarot dan sebagainya? Ya. Ternyata setelah aku belajar banyak lagi kan memang selama ini aku tuh berkecimpungnya hanya masalah bagaimana sih cara menyelesaikan sebuah problem gitu kan selama ini. Terus kemudian aku coba cari-cari lagi, ternyata ada tuh yang tarot itu ternyata untuk menemukan jati diri gitu. Karena kan sejatinya kita ini kan kita hanya melekat pada identitas diri, bukan jati diri, iya kan? Iya benar. Meliputi kayak nama, terus habis itu juga mungkin hobi dan yang lainnya itu kan hanya sebatas kulit,
bukan dagingnya gitu. Nah, kalau dari tarot personality in tarot Nusantara ini kita semacam menelisik diri kita lebih jauh lagi gitu. Karena sejatinya kalau memang kita pengen memiliki tujuan hidup dan kita bisa mencapai tujuan itu tentunya kan harus mengetahui who am I, itu kan yang penting. Gitu. Yes ya. Makanya dari itu di sini saya combine dengan astrologi, nanti bisa dijelaskan Kak Kiki. Jadi ternyata untuk bisa membentuk sebuah membentuk sebuah karakter yang kuat yang dari dalam diri dan juga mengetahui jati diri secara utuh, itu bisa disinkronkan antara tarot dan juga astro. Nah, seperti itu. Luar biasa. Kalau di sini kan tulisannya kan dengan metode tarot psikologi dan astrologi. Kalau psikologi oke lah ya, sudah sempat belajar tentang psikologi. Tapi kalau astrologi ini berarti melihatnya justru ke arah mana Mbak Rizky? Arahnya ini jadi pas kita lahir ya, itu sebenarnya di langit posisi bintangnya tuh di mana, kayak gitu. Kayak moonshine gitu-gitu. Ya kayak moon, kayak dari mataharinya, terus planet Pluto, Neptunus dan lainnya, itu juga pengaruh ke karakter kita ternyata. Ih, seru ya. Banyak banget ya yang mempengaruhi ya. Tapi seru banget loh belajar astrologi kayak gitu. Dan maka seperti yang disampaikan Mbak Elma, ketika kita compare dengan tarot psikologi, ternyata bisa loh di-combine, ada hubungannya dan banyak kemiripan juga, cuman metodenya aja yang beda. Ternyata sekompleks itu ya kalau kita ngomongin tentang diri sendiri padahal. Makanya kok selalu rumit menjalin hubungan gitu kan. Karena kita tidak manusia itu makhluk yang rumit. Iya, kita tidak pernah mengerti orang lain karena kita belum mengenali diri sendiri. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya juga ke Mbak Elma sama Mbak Rizky, sejak kapan sih udah menggeluti bidang astrologi dan psikologi dan astrologi kayak gini. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di Slideshow. Oke, balik lagi kita di Slideshow, masih barengan sama Mbak Elma dan juga Mbak Kiki. Mbak Kiki ya panggilannya ya? Kiki. Mbak Kiki. Iya. Udah bestie banget lu ya. Aku kan mencari teman-teman baru. Oh ya, yang lebih berkualitas ya. Kamu udah Tolong. berteman sama Ada sponsor. ada sponsornya. Nah, udah gitu. Nah, tadi aku penasaran banget nih sama Mbak Elma sama Mbak Kiki. Sejak kapan sih akhirnya mempelajari tarot di bidang psikologi dan juga astrologi? Awalnya itu apa yang akhirnya bikin tertarik aku bakalan mendalami hal ini gitu? Mungkin dari Mbak Kiki dulu, silakan. Mbak Kiki dulu. Kalau aku secara nggak sengaja sih terjun ke dunia ini. Kenapa diajak teman atau Nggak murni inisiatif sendiri, karena waktu itu pernah bolak-balik ke dokter, psikolog, psikiater. Akhirnya mikir, aduh, uang membuat obatnya mahal. betul. Nah, akhirnya mikir apa ya yang bisa buat diri sendiri itu semangat, afirmasi positif lah. Ngelihatlah tarot, loh kok kayaknya gambarnya bagus-bagus nih. Akhirnya nyoba, nggak taunya keterusan jadi bisa tarot gitu. Tapi untuk lebih ini ya, untuk self healing dari segi dari segi psikologis dan mental. Keren loh, tapi maksudnya Dia menyembuhkan dirinya sendiri. iya, yang awalnya kan masalahnya ada dalam diri sendiri ya Mbak ya. Kadang orang itu lebih milih untuk nyerah kayak ya udahlah gitu. Orang aja nggak bisa nenangin aku kayak gitu. Ternyata ini malah bisa menemukan jalannya sendiri. Tapi nggak cuma tarot. Jadi abis tarot, saya kan suka penikmat zodiak ya awalnya. Ya, itu yang jadi membuatku lebih senang astrologi, karena kayak zodiak itu ada benar, ada yang mungkin orang-orang bilang ada yang benar, ada yang enggak. Cuman kalau positifnya oke, aku ambil, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau negatif, aku ambil petik pembelajarannya. Oke, ini kalau emang benar aku perbaiki aja buat introspeksi diri lah. Buat warning juga ya, agar bisa lebih hati-hati gitu. Benar. Itu awalnya di tahun berapa Mbak? Yang akhirnya mulai mendalami tarot dan zodiak itu?
3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Lumayan lama. Lumayan. Sulit nggak sih Mbak untuk mempelajari hal-hal yang gimana ya? Kalau mau dilihat kasat mata juga nggak ada gitu loh. Iya, kayak masalahnya. Ini tuh pembelajaran yang apa ya? Nggak saklek gitu kan. Ilmu Iya. yang luas Fleksibel, gitu. dinamis, Yang ya. luas. Kalau menurut Mbak Kiki sendiri sulit nggak sih untuk mempelajari hal-hal itu? Balik lagi sih ke orangnya ya kayaknya. Kalau misalnya dia Kalau passion emang di udah situ makin passion makin gampang ya. Karena emang ada minatnya juga, jadinya mudah dalam mempelajarinya juga, adaptasinya. Itu keren banget. Kalau Mbak Elma Kalau kita minat tuh kayak semakin misterius Iya. akan semakin dicari. Yes, benar. Benar Yang sekali. penting Iya, niatnya semakin dulu lah penasaran. gitu. Semakin penasaran gitu. Cuman ya itu niatnya aku buat improve diri dasarnya. bukan buat nakut-nakuti orang ya Mbak ya. Awas lo ya, kamu sifat buruknya gini loh ya, kan ada yang kayak gitu kan. Kalau Mbak Elma sendiri mulai dari tahun berapa Mbak? Kalau aku sih sudah dari tahun 2015 ya, kalau tarotnya loh ya. Kalau tarot yang tarot secara 8 tarot tahun reader, berarti ya? iya benar. Kalau tarot konselor ini masih mau jalan 1 tahun gitu. Bedanya tarot reader sama yang konselor? Oke, kalau tarot reader itu kan kita cuman gocok kartu pertanyaan ya, gocok kartu pertanyaan terus habis itu kita membaca secara general untuk tarot readernya kan dia baca sendiri kan, nggak ada di sini posisi klien kan hanya mendengarkan, Oh iya benar. gitu kan. Tapi kalau di tarot konselor ini tidak, jadi posisi klien kita suruh untuk berusaha membaca dirinya sendiri, jadi kita arahkan gitu. Wow. Jadi lebih diarahkan gitu. Oh kartuku hari ini apa? Oh kartuku hari ini si Dungu. Contohnya kartuku sekarang hari ini si Dungu gitu kan ya. Nah terus berarti di situ kira-kira kamu lihat dari gambar ini apa? Yang kamu interpretasikan dari gambar kamu ini apa gitu. Dia akan berbicara ini seperti ini. Oh yang aku rasakan adalah mungkin aku saat ini lagi merasa jadi orang yang bodoh nih. Lagi sebabnya karena apa? Oh sebabnya karena kamu teledor. Jadi resolusinya kamu harus lebih bisa berhati-hati lagi gitu. Jadi kita ada feedback gitu loh. Jadi nggak hanya melulu dikuasai oleh sang tarot reader gitu. Itu tarot konselor gitu. Kadang kalau misalnya orang yang nggak percaya dengan hal-hal itu kan kayak apa sih cuma ngomong doang. Tapi kalau dari segi psikologis emang kayak gitu ya Mbak ya. Iya, Kita benar. berusaha kita diajarkan untuk mengenali diri Iya, sendiri. Jadi makanya secara kata guru tidak langsung saya, kalau misalnya kita lihat gambarnya itu ya apa yang kita rasakan Ya, gitu nggak sih benar, Mbak? Benar. Ih, Makanya seru kata guru saya seperti ini. Sebenarnya ketika kalian membaca sebuah tarot itu yang pintar bukan tarotnya, bukan tarot readernya, tetapi si kliennya yang memang dia berani untuk mengungkap jati dirinya. Akhirnya keluarlah sebuah solusi seperti itu. Jadi bukan kamu tarot reader hebat ya kamu. Oh bukan, yang hebat itu si klien karena istilahnya dia mau mengeluarkan apa yang ada dalam Keberanian dirinya, itu tadi keberanian ya. untuk mengekspresikan diri. Mbak, tapi gitu. kalau misalnya kita ngomongin tarot, itu tarot yang apa namanya buat konseling ya? konseling. Itu ada nggak sih sebuah solusi yang akhirnya nanti muncul? Kalau dalam psikologi kan kita tidak semudah itu untuk mengeluarkan solusi ya. Benar. Nah kalau dari tarot sendiri, apakah ada sinyal-sinyal solusinya itu yang baik kayak gini loh? Yes. Atau kita cuman dibantu untuk mengenali diri sendiri? Juga untuk menyelesaikan masalah harus menemukan sebuah solusi. Karena kan rentetannya nggak hanya tarot konselor saja. Setelah tarot kan ada sesi konseling, di mana dari sesi konseling ini apa yang dibutuhkan si klien. Kita nanti larinya ke hipnoterapi. Jadi gitu. Jadi tergantung problem dari yang awalnya itu tadi ya. problem yang dialami klien itu dari segi mana nih. Nah, itu nanti yang bakalan kita istilahnya harus menemukan sebuah solusi lah, memang harus gitu. Kalau tarot konselor Kalau yang gitu. konselor berarti lebih kompleks gitu Yes, ya. Kalau benar. yang tarot reader kan dia cuman ya udah dibacain selesai Iya. gitu kan. Kalau Terus kan kita juga bermain-main di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kalau tarot reader kan seperti itu. Kalau tarot konselor tidak. Kita tidak boleh mengatakan ini harus kamu harus gini, kamu akan seperti ini, tidak seperti itu rulesnya. Cara penyampaiannya tidak seperti itu gitu. Tapi lebih ke membimbing nggak Lebih sih? ke Kayak membimbing, that's ya? right. Iya, jadi kalau lebih membimbing, mengarahkan mungkin ini cocok untuk orang-orang yang notabene saklek dengan yang namanya tarot itu musyrik, tarot itu tarot itu klinik. Ini lebih menurut aku ini lebih bisa diterima sih. Karena ini lebih lebih memakai ini kan buku ini juga dibuat berdasarkan penelitian lama tuh. Jadi kan real berdasarkan yang ada di lapangan gitu. Jadi berdasarkan penelitian, bukan istilahnya langsung hanya ditulis dengan beberapa klien enggak, tapi ini kumpulan dari
beberapa penelitian yang memang cukup lama. Makanya di sini dinamakan tarot Nusantara gitu. Dan ini sudah dipatenkan juga gitu. Mungkin tarot yang lebih make sense ya untuk Yes. orang-orang yang Ya saya nggak percaya nih. Iya, benar. Realistis lebih lah. masuk akal gitu. Iya. Dikit-dikit Iya, Musyrik iya. deh. kartu doang kayak gitu ya Mbak ya. bener. Tapi kalau Mbak Elma sendiri kan ngajar nih. Benar. Apakah ilmu-ilmu dari tarot yang kayak gini tuh juga akhirnya secara tidak langsung ikut diterapkan dalam mengajar atau gimana nih Mbak? Kalau dalam mengajar tidak, lebih cenderung kepada bagaimana saya membuild atau membangun sebuah emosional yang bagus dengan peserta didik saya gitu. Jadi mungkin ada beberapa guru yang tidak tahu problem masalah anak ini sebenarnya kenapa. Kenapa sih di kelas dia nakal, kenapa sih di kelas dia kok nggak mau mendengarkan guru. Kan banyak guru yang hanya justice, oh ini anak memang nakal gitu. Tapi kalau ketika saya mempelajari ini ternyata tidak, more than that gitu. Biasanya memang ada problem yang dia tidak bisa cerita dengan semua orang. Kan selain ini juga untuk mengklasifikasikan potensi anak kan juga bisa ternyata gitu. Jadi kita lihat ini kepribadiannya masuk kemana dan ternyata kepribadiannya ini bisa diriletkan dengan kartu tarot. Di tarot konselor ini kita cuman memakai kartu mayor saja, bukan kartu minor. Jadi Apa itu kartu bedanya? mayor bedanya adalah kalau kartu mayor itu kartu tarot dari 0 sampai 21. Kalau selebihnya kan ada 78 kartu nih dalam kartu tarot. Nah, itu dikurangi dengan 22 kartu itu, itulah 22 ini kartu mayor. Nah, di sini yang kita fokuskan kenapa harus pakai kartu mayor? Karena kartu mayor ini adalah istilahnya menceritakan about sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupan manusia dan itu siklusnya berulang. Mulai dari kelahiran sampai kematian sampai hisab. Ya, bahasanya seperti itulah. Berat ya Gitu. Say. Kartu yang lebih besarnya gitu ya. Jadi sebenarnya generalnya. mempelajari kayak gini juga tidak sebentar ya Mbak ya. Ya, benar. Iya. Jadinya meskipun kita passion di situ tapi benar-benar harus yang mendalam untuk akhirnya bisa diterapkan. Iya, berhubungan dengan pengalaman juga Iya, tentunya, betul. seberapa banyak pengalamannya gitu. Jadi sebagai tarot reader ataupun tarot konselor kita tidak mudah untuk menjustice klien kita gitu loh. Maksudnya kan nggak semua klien bisa menerima omongan vulgar seseorang gitu Iya. kan. Jadi harus diketahui karakteristiknya terlebih dahulu. Disitulah tarot psikologi ini berperan juga di sana gitu. Kalau misalnya kita ngomongin masalah konseling di psikologi itu kan nggak cukup sekali ya Putu ya. Yes. Kadang ada pertemuan sampai pertemuan kesekian gitu. Kalau di tarot sendiri yang tarot psikologi apakah juga bakalan ada step-step kayak gitu sih Mbak atau Iya. ya tergantung aja kebutuhan. Atau sekali aja kayak udah sekali cukup konselor gitu udah atau bisa. memang harus ada step-stepnya. Kalau dari tarot konselor sendiri ini depend on the client ya. Jadi kalau memang perkembangannya sudah bagus, sudah baik dan klien sekiranya bisa lepas, istilahnya bisa lepas dari problem yang dihadapi saat ini, is okay, just go on aja, nggak usah diulang lagi, nggak masalah. Tapi nanti ketika kalau ada permasalahan lagi dan dia terjebak lagi di zona itu, let's go to the counselor again, seperti itu. Iya, betul sih. Buka lagi kartunya. Iya, betul. Tapi kalau dari psikologi sama astrologi semuanya juga basically pakai kartu gitu atau ada perbedaan nih? Oh, beda. Kalau tarot pakai kartu, tapi kalau astro ada sendiri, ada rumusnya dia. Ada pakai softwarenya sendiri, ada Berarti kayak gitu. tetap pakai apa namanya? Media? Media. ada medianya. Cuman kan kalau astrologi sekarang tuh softwarenya sudah banyak sebenarnya untuk mengaksesnya. Cuman kadang orang tuh bingung ini bacanya gimana. Iya, gitu. betul Basicannya ya. Bercat ya. Berchartnya tuh terutama. Kamu udah pernah nyoba apa tuh? Pernah, aku tuh pernah coba, aku kan suka kan, maksudnya tarot, astrologi dan lain-lain itu suka belajar gitu. Cuman waktu aku, maksudnya pingin lihat punya aku sendiri gitu, lihat bercatnya tuh udah bingung. Ini maksudnya, ini kan ada kayak kemana yang dia bentuk kemana, ini. dia kemana Iya. gitu kan. Iya. Nah itu bacanya tuh gimana, Mbak Trina nggak penasaran. ngerti gitu. Oke. Kalau aku pernah Mbak nyoba juga itu softwarenya nulis namaku sama nama cowok gitu nanti berapa persen love-nya. Oh, yang itu. Bukan. Ya aku pernah nyobanya yang itu. Kalau itu gampang menginterpretasikan. Bukan. Oh jadi nanti bakalan ada artinya sendiri ya Karena bentuknya kayak gimana? kayak apa? Kan aku Libra. Nah, Libra ini ntar ada kayak moon sign-nya apa. Oh iya. terus planetnya apa gitu. Jadi Planet?
Jadi kayak tiap Libra itu akan berbeda-beda. Nggak cuma, jadi setiap Libra, misalnya ada 2 Libra, itu nggak mungkin Libra A dan B itu sama persis, enggak. Gitu. Tergantung kayak moonshine apa, planetnya apa. Gitu. Rising sama Moon itu yang paling signifikan. Ada planet lain juga sih, kayak gitu. Jadi balik lagi ya, maksudnya kembali ke orangnya masing-masing juga gitu. Benar. Kasihan ya Gemini selama ini jadi public enemy loh. Padahal sekali Gemini gitu. Selalu yang jadi public enemy adalah Gemini. Sabar ya Gemini ya. Ya udah nanti kita bakalan balik lagi Sobat Selai. Langsung aja kita dipraktekkan ya. Dibaca Kita akan langsung Putih praktek. gimana, dibaca nih Nirina Rinanya kayak gimana. Apakah kita berdua sebenarnya sudah mengenali diri sendiri atau malah justru Baru tahu di sini. iya. Baru tahu kita terlahir sebagai apa. Jadi jangan kemana-mana. Apakah sebagai sayur-sayuran? Wah, enggak dong. Jamur. Oke, kita udah kepo banget dari tadi gitu ya. Aku sampai nelponin mama aku dua dia tanya kali. 2 kali. Pertama nanyain apa? Memastikan kayak aku lahirnya jam berapa, di mana gitu. Nah, tapi sebelum akhirnya kan udah nemu nih ya. Putu ini gambarannya seperti apa? Katanya ada surprise gitu. Iya, makanya Aku penasaran. merasa aneh sama dirimu Iya, sendiri. Nah, tapi sebelum itu kalau kita ngomongin masalah astrologi, Mbak Kiki, sebenarnya data apa aja sih yang diperlukan untuk Biar akhirnya kita bisa akurat membaca gitu. secara keseluruhan? Biar lebih akuratnya ya, tanggal, bulan lahir sama tahunnya, dan kalau bisa jam lahirnya sampai ke menit-menitnya. Wow. Cuman kalau misalnya nggak yakin, ya cari aja patokannya tuh misalnya di tengah-tengahnya, atau kalau di Indonesia kan enak ya, misalnya azan subuh atau azan sholat apa kan itu bisa jadi patokan ya. Iya. Dan pastinya yang terakhir kota lahir itu wajib, soalnya kan kita perlu ngelihat dari koordinat tempat dia lahir untuk memastikan kira-kira pas lahir itu map bintang yang ada terpapar di atas dia itu bentuknya kayak gimana. Untuk melihat posisi itu sebenarnya. Wow. Keren kan? Gak kepikiran lo ya. Seru banget kan? Lahirnya di mana? Di atas bintang apa? Apa bintang kehidupan atau apa? Pasti. Ya kan? Berarti Coba. cukup itu ya? Iya. Makanan favorit, minuman favorit nggak usah. Perlu. Oh, perlu. Ya kalau tuker-tukeran. Sabar Libra aneh. Iya kalau tuker-tukeran binder baru itu. Apa biodata itu kan. Oke deh kalau gitu boleh mulai. Gimana? Kok sepertinya ada yang dibacakan. berbeda gitu. Tadi karena udah dapet ya Putu tuh lahir di Kota Batu. Tadi itu Mbak, jangan disebutin semua itu. Data pribadi itu jangan sebutin semua. Nomor KTP-nya berapa? Tadi itu Mbak Kiki tuh sampai loh gitu. Iya. Nah, loh-nya itu apa? Aku tuh penasaran gitu. Ih, tapi sebelum Apa yang Mbak dibacain, Kiki temukan? sebelum dibacain kalau kamu sendiri sebenarnya kamu tuh ngerasa apa? Kamu tadi bilang kok Nggak aku tahu, tuh ngerasa baca Libra aja. tapi aneh gitu. Apa yang kamu rasakan? Nggak tahu, Sinkron nggak? Nggak tahu, makanya kayak aneh aja. Oh, kamu nggak ngerti. Aku tidak seperti Libra yang lain. Oke, berarti ada Libra di sekitar Mbak, Ada. tapi nggak mirip seperti Libra Kok aku nggak juga. gitu iya. Nah, ini kadang suka ditanyakan juga sama banyak orang yang bilang, aku zodiak ini tapi nggak cocok. Nah, Iya. ini kenapa? Ini sambil aku menggunakan data Mbaknya ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Nah, ini salah satunya Mbak ini kan zodiaknya Libra nih. Berarti kan kalau apapun lah ya, itu harus diperhitungkan dengan matang-matang. Iya. Ya kan, mau jangka pendek, jangka panjang, baik buruknya semuanya diperhitungkan. Iya betul. Nah, kenapa Libranya nggak cocok? Itu karena atau nggak ngerasa kayak Libra karena punya rising atau ascendan ya berada di Gemini. Maaf. Ascendan itu apa sih Mbak? Nah, Jelasin nggak? aku jelasin ya. Iya. Tadi kan aku nyebut ada Sun, ada ascendan. Iya. Nah, Sun itu adalah karakter kita, sikap kita yang sesungguhnya, karakter aslinya. Jadi Mbaknya tetap karakter aslinya seperti Libra, yang memperhitungkan semuanya dengan matang, biar semua berjalan sesuai dengan perencanaan. Iya, betul. Nah, itu Sun, lebih ke arah Sun, karakter aslinya lah. Oke. Kalau ascendan itu
bahasa paling simpelnya nih, misalnya Mbak, saya sama Mbak kan baru pertama kali ketemu, belum kenal nih Mbaknya sama sekali. Style Mbak dari cara berpakaian, cara Mbak berbicara sama orang asing itu terlihat seperti zodiak Gemini. Kayak gitu. First impressionnya. Itu bisa muncul karena maksudnya karena lingkungan sekitar atau gimana? Kalau karakter kan emang dari dalam diri sendiri. Bawaan. Kalau yang Libra itu udah bawaan. Nah, kalau Ascendan itu first impression yang orang-orang baru ketemu aja. Oh, berarti justru dari orang luarnya lihatnya gimana gitu ya. Dan mempengaruhi cara ngomongnya kalau sama orang yang baru kenal atau yang tidak terlalu dekat. Teman-teman biasa aja, bukan teman akrab banget atau bestie gitu. Nah, terus juga mempengaruhi dari style baju, pakaian, style make up, rambut, itu mempengaruhi ke arah Ascendan. Wow. Kayak gitu. Kayak gini, tampilan dalam itu Libra, tapi tampilan luarnya Kayak Gemini. Soalnya Bercanda orang nggak bisa kamu prediksi. Soalnya orang nggak bisa prediksi kan, kalau Gemini itu maunya apa, disangkanya apa. Padahal Libra tuh enak banget dipahami. Aslinya padahal pusing kan. Iya, betul. Nah, Berarti sangat bertolak belakang dong. Iya. itu dia. Orang yang kenal Mbaknya berarti banyak yang salah paham aslinya. Iya sih rata-rata. Pantes kok sering dimainin. Enggak sih, Dikiranya easy ternyata kok sulit. kayak banyak yang miskom sama aku gitu ya. Iya. Iya, jadi miskom. Nah kan makanya tadi Gemini tuh gimana sih maksudnya? Gemini Oh, itu bukan maksudnya kayak Gemini itu gambarannya gimana sih emang? secara garis besar ya, Gemini itu adalah orang yang suka belajar aslinya. Aslinya tuh gampang bercanda juga, terus komunikasinya bagus. Dan karena tadi saya menyebutkan suka belajar, itu kalau misalnya udah penasaran satu hal, pokoknya harus gali terus. Belum lagi ketambahan Libra ya. Jadi galinya, wah totalitas kalau belajar. Libra dedes ya orangnya ya. Lumayan. Gitu loh kamu. Tapi gitu akhirnya Dan jadi pusing sendiri nggak sih Mbak? apanya? Kalau kayak gitu. Nah itu makanya pakemnya, Mbaknya harus sadar sebagai si Libra kekurangannya ini, waduh kalau aku terlalu overthinking terlalu lama ini bisa mempengaruhi kesehatan nih. Kayak gitu, harus mulai sadar batasan diri juga. Kayak gitu. Dan first impressionnya ini orang kurang detail. Kayak urak-urakan atau apa, itu biasa Gemini. Oke. Padahal sebenarnya enggak. Aslinya kalem. Karena kan Libra kalem pembawaannya sebenarnya. Cuman hanya orang terdekat aja. Yang tahu, ya betul, betul itu. Nah, aku akan jelasin Sun Moon Rising saja ya. Iya itu. Tadi kan aku sebutnya Sun. Sun itu kan karakter ya. Karakter. Tambahan, untuk Sun itu biasanya zodiak yang selama ini kita kenal. Bulan kita kelahiran, Oke. itu disebut the Sun. Oke. Nah, kalau misalnya saya kan Sun-nya Pisces ya, karena Maret, ya itu Sun saya. Oke. Terus, nah Mbaknya tadi setelah saya periksa, Moon-nya itu ternyata di Capricorn. Sun aku Libra berarti. Ya, Moon-nya Moon-nya di Capricorn. Rising atau Ascendannya tadi di Gemini. Nah, pertanyaannya Moon di Capricorn ini apa? Nah, pertama, Moon itu sendiri, misalnya, ini kan Mbaknya berdua misalnya bestie nih, udah Iya, kenal iya, lama banget. Cuma nggak sedara aja kita. Nah, jadi Mbaknya pasti tahu, Mbak kalau udah kerja, mungkin kerja mulu sampai kayak heran, ini pacaran kerjaan atau apa? Gitu. Iya benar banget. Real. Kamu tuh kalau kerja nggak bisa diberhentikan. Iya, ini habis di Iya. Jadi ambisius. Oh Capricorn itu ambisius. Ya kerja, maunya kerja. Terus kalau misalnya workaholic dan karena Moon itu artinya lebih selain yang tadi ya, itu lebih merepresentasikan emosi, cara dia meregulasi kayak gitu. Jadi Ascendan itu kalau secara berlebihan kan nggak baik, Moon itu juga kalau berlebihan kan nggak baik. Emosi kalau terlalu dikendalikan dan kebawa emosi,
yang ala si Capricorn tadi ya, kalau misalnya lagi stres, marah, apa-apa dibuat kerja. Nah itu kalau berlebihan, itu nggak baik dua-duanya. Jadi perlu diselesaikan dengan caranya si Libra, yang Sun. Oh, berarti Sun itu kayak netralisir gitu ya? Ya. Ya, akhirnya ya udah balik lagi nih ke sini. Mm-mm. Jangan terlalu di moon, jangan terlalu di apa tadi? Skandan. Jangan diforsir jamu, tawa. Iya, jadi gunakan tekniknya sih Libra, yang dimana kan kalau kerja terlalu diforsir, nanti dampak jangka pendeknya di kesehatan bagaimana, jangka panjangnya juga seperti apa, apalagi ke asmara. Waduh, kalau aku kerja terus, nanti asmaraku gimana nih? Nah, Wah, sudah. jadi ada kecenderungan mengalihkan emosinya malah ke kerjaan. Jadi lupa meregulasi. Iya. Oh gitu. Oh, jadi kamu kerja gini, bukan karena kebutuhan. karena biar karena rilis biar emosi. lupa gitu loh, biar lupa. Oh, Kayak ya ampun. kayak harus ada yang dikerjakan agar melepas energi-energi. Berarti justru kalau kamu lagi banyak kerjaan, aku bukan bilang alhamdulillah, tapi tanya kamu, Kamu kenapa? Iya seru banget. Bener aku banget, jadi tahu. bener. Bahkan Bener. kalau misalnya aku nggak ada jam lahirnya gitu, bisa nggak sih? yang Tapi nggak tetap kelihatan apanya? Yang nggak kelihatan askendannya. Kayak tadi kan mbaknya askendan Oh, iya. risingnya kebaca di Gemini. Jadi mbaknya cuma Kayak kebaca first di Moon. impressionnya orang kamu jadi nggak tahu apa. Nggak kebaca. ingin banget lagi padahal. Ya udah deh kita main yang ini dulu aja. Ada lagi atau Mungkin satu bonus tak jelasin, ada namanya planet Venus. Nah, planet Venus itu adalah planet cinta. Nah, yang artinya Mbak first impressionnya ketika menerima dan memberikan cinta itu persis sekali seperti zodiak Libra. Jadi hati-hati kalau misalnya pasangan nanya tapi kamu diem doang, hati-hati. Sebaiknya belajar untuk speak up. Oh jadi nggak bisa mengungkapkan, modelnya nggak bisa mengungkapkan. Bukan nggak bisa mengungkapkan, butuh waktu. Cuman karena ketambahan tadi Sun-nya Libra, Venusnya juga di Libra juga, jadi mungkin agak lama mikirnya kalau khusus yang di asmara. Jadi tipsnya ya kalau lagi baru PDKT atau apa ngomong sama pasangan, aku bukan tipe yang kamu PDKT-in 1, 2, 3 bulan, aku harus bisa kasih solusi atau jawaban. Tolong beri aku waktu. Harus jelas di awal. nggak kamu mau komen apa? Bener ya Mbak? Harus Udah, jelas udah, di mau komen awal. apa-apa. Nanti dia yang rugi ya Mbak ya. Katut kamu nanti. Ya kalau dia serius, kalau main-main, ya nangis lagi. Iya, makanya diberi jangka waktu aja. Bilang, kasih aku waktu berapa yang jelas. Iya sih. Soalnya Libra itu adalah baru akan ngambil keputusan kalau udah kepepet waktu. Iya betul. Iya. Kan? Jawaban itu akan datang kalau kita udah kayak di pinggir banget gitu. Udah mau jatuh, apa mau jalan lagi Pantes, gitu. emang sukanya main di pinggir jurang ya Say. Supaya dapat jawaban gitu ya maksudnya ya. Kalau masih di landai-landai itu kayak Easy apa lah, ya? santai lah. Apa ya gimana ya? Ya udahlah ya, nanti aja gitu. Ntar deadline-nya udah datang. Oh ini harus gini. Gitu. Ya itu. Aku. Ya Tapi nggak kasih boleh ya, nggak deadline. boleh kayak gitu terus ya Mbak ya. Iya, makanya tipsnya biasanya Libra baru gerak kalau udah dikasih deadline. Ya. Berarti nanti setiap calon pun tak Biasanya bilangi. sering. Aduh, kasih deadline gitu. It's me. Hai, I'm the problem, it's me. Baik, ada lagi yang disampaikan Mbak Kiki? Kalau dari astrologi kayak gitu? Pesan-pesannya. Mungkin ini sih kalau Tapi secara general orangnya seperti apa berarti? secara Generalnya kan ini tadi kayak di plotting satu. Tapi kalau udah secara general itu sebenarnya sebenarnya kayak apa sih gitu? Oke, pada dasarnya ya makanya aku yang menyebutkan yang tadi itu secara general kamu ini adalah wanita yang unik ya. Makanya jadi secara general karakter kita tuh nggak hanya cuman yang di Sun doang, yang paling dominan terlihat. Sebenarnya ada yang paling dominan terlihat itu Moon sama risingnya yang paling terlihat 3 itu. Makanya kalau misalnya lagi pengen baca peruntungan zodiak atau apapun itu, jangan cuman ngecek yang Sun-nya aja yang bulan lahir.
Tapi juga rising sama moonnya, karena karakternya banyak ngerangkul yang di situ juga. Secara gambaran umumnya. Gemini, Libra. Venus, Libra. Venus itu planetnya. Iya, jadi planet cinta kasih. Emang dia itu penyayang. Cuman yang disayang salah terus orangnya itu, Mbak. Agak sulitnya di situ kan. Oke, aku sudah mengenal Putu lebih dalam. Ini sangat seru sekali ya. Saatnya Tapi abis ini aku mau mengenal Nisrina lebih dalam Iya, lewat benar. Mbak Elma. yes, tapi jangan kemana-mana. Tapi selanjutnya. Kartu soalnya. Oke, sekarang waktunya yes. Putu untuk mengenal Nisrina lebih dalam lagi. Karena ini saya udah tahu aku lebih dalam, Iya. sekarang gantian Nisrina ya. Tapi kalau kamu udah kenal aku lebih dalam dan ternyata aku nggak beres, jangan tinggalkan aku ya. Pikir-pikir dulu. Dasar Libra aneh. Oke, sekarang kita Kita ke Mbak lihat Elma. si Gemini ini. Oke. Gemini. Aquarius. Gimana sih? Sorry. Bukan emang nggak kenal aku sama sekali lo Putu ini. Bagaimana? Jadi ini pakai kartu psikologi ya. Ya. Jadi untuk pertama mungkin aku belum masuk ke pribadian dulu, tapi lebih membaca mungkin situasi yang Mbak Nisrina hadapin saat ini. Wah, rumit. Kendalanya apa, terus itu disebabkan karena apa, dan kira-kira nih resolusinya seperti apa, monggo. Wih, ini ngapain? Dikocok Dijual? dong. Dimasukkan auranya. Aku ingin kembali ke diriku sebelum ada di titik ini. Wus. Wah. Cukup? Cukup, silakan ambil satu kartu. Ini sulap. Bukan. Enggak dong. Kemarin kan juga pakai kartu. Beda, yang itu beda. Satu kartu dibuka, iya. Sulap Kan kita based on the client. Apa itu? Kekuatan. Strange, ya. Mari kita lihat kartu strange di sini ya sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Intinya di sini adalah posisinya saat ini, mending dibaca sendiri deh Kak. Jadi agar bisa lebih apa ya masuk ke dalam pikirannya Kak Nisrina. Kan kekuatan kan ya. Jadi cara membacanya seperti ini Kak. Jadi contoh ya. Saat ini saya sedang menjinakkan singa ya. Posisinya nih. Sebab itulah saya butuh ketekunan, kesabaran dan juga kasih sayang sebagai kekuatan. Iya kan? Oke, iya, benar. Selanjutnya, kendala yang saya hadapi adalah rasa takut, khawatir, tidak percaya diri, bahkan kecenderungan putus asa. Resolusinya adalah percaya diri, sabar, dan yakin tentang sebuah keputusan. Nah, itu contohnya. Oh, contohnya. Iya, itu aku udah bacain punya sama sih sebenarnya. Jadi intinya Singa memang ini di situ kan adalah strength kan ya. Ada sesuatu hal yang memang harusnya sampean taklukkan, tapi sampean masih ada kekhawatiran, ketakutan dan juga hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi concernnya sampean. Dirimu gitu. sendiri yang harus kamu tahu. This is yourself. Oke, Tahu. gitu sih. Itu satu kartu masih yang aku buka ya. Oke. Masih pakai satu kartu. Sekarang kocok lagi kita ambil langsung 3 kartu. Ini dimasukin gini. Iya. Tapi dari kartu strength tadi kira-kira relate nggak? Maksudnya relate nggak untuk jadi dirinya Kak Boleh nggak aku Nisrina? yang bilang? Boleh nggak? Boleh. Kekuatan aku butuh kasih sayang. Aku tidak bisa sendiri. Tapi sekarang aku ditinggal sendiri. Oke, dikocok lagi ambil 3 kartu. Lebih ke Menaklukkan dirimu nggak sendiri. nggak ini sih nggak yakin sama keputusan sendiri. Soalnya kok kayak kemarin-kemarin udah bikin keputusan salah mulu gitu loh Mbak. Bukan salah, kamu belum Salah. terbiasa. Oke, cukup. Nah, ambil 3 kartu Kak. Itu ribet banget emang orangnya. Satu, taruh sini boleh. Sini nggak apa-apa, sini aja. Satu, Mm-mm. dua, Mhm. Laki. kekuatan lagi guys. Ternyata aku butuh kekuatan. Tiga, Oke. Wanita. aku Islam. Oke. Baik. Wanita. Oke, sudah ya. Jadi kartu pertama adalah the hangman atau lelaki digantung. Coba kalau Kak Nisrina sendiri menginterpretasikan kartu itu semacam apa sih dari gambaran yang ada tuh? Hangman. Kebalik. Memang kebalik. Kira-kira sebelum saya masuk. Apa Mbak Put? Lelaki digantung ini yang tak lihat ini ada laki-laki terbalik dia diikat kakinya satu. Dia tapi kayaknya songong. Keraguan-raguan nggak? Yes,
Jadi itu adalah kondisi sekarang ataupun jati diri, istilahnya pencarian jati diri kakak di proses di mana saat ini tuh Kak Nisrina lagi di ambang kegalauan. Mungkin ada sebuah keputusan besar yang harusnya itu diambil dengan penuh rasa percaya diri, tapi akhirnya ujung-ujungnya masih aja istilahnya nggak harus start to the point gitu loh, masih bulet aja gitu. Padahal seandainya langsung diambil di titik itu dengan memunculkan banyak kekuatan. Makanya kartu kedua adalah kartu strength, kekuatan. Dalam diri Mbak Nisrina itu adalah ada sebuah kekuatan, energi yang itu menunggu momen yang tepat untuk dimanfaatkan dengan totalitas gitu. Berarti dia ini lagi menunggu untuk digunakan. Yes, itu untuk kartu strength-nya. Nah gitu. Jadi kayak masih ragu gitu loh, keraguan. Kenapa kartu The Hangman muncul? Karena dalam diri Kak Nisrina itu masih keraguan yang mendominasi gitu loh. Jadi ketika masih ada rasa ragu-ragu yang mendominasi, kan kita itu ibaratnya orang kalau masih ada ragu mau melangkah ke part yang mana, ini kan masih pikir-pikir ya, kesana takut jatuh, kesana takut sini enggak ya, gitu bener tapi emang. Iya. Nah the last one, solusinya adalah istilahnya kita ini kan makhluk, ya kan, kita kan punya Tuhan. Ketika kita sudah mengambil keputusan, pasrahkan kepada Tuhan. Pasti itu akan menjadi jalan yang terbaik. Makanya kenapa di situ yang keluar adalah kartu pendeta wanita. Karena istilahnya Kak Nisrina semacam diingatkan kembali, kamu loh hanya makhluk, setiap keputusan yang kamu ambil itu finishing terakhir ada di Tuhan. Jadi kalau memang itu yang terbaik, pasti kamu dimudahin kok sama Tuhan. Nah gitu. Yang penting berani mengambil keputusan itu. Kan ini ada di kartu kedua, kekuatan. Berani mengambil keputusan. Just be brave gitu sih. Gak tahu nanti bener apa salah ya. Yang penting berani dulu. Iya, yang penting berani dulu. Berarti terabas aja gitu ya, Mbak? Iya, dijalanin aja dulu. Ya Allah, bantu Nisrina ya Allah. Gitu sih. Iya ya. sih. Tapi memang aku akuin Mbak Elma, untuk mengambil keputusan aku adalah orang-orang yang sangat sulit untuk mengambil keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan. Ya, jadi biarkan orang yang mengambil keputusan aku. Oke, ngikut. Jangan-jangan dia itunya Libra. Iya, jangan-jangan. Jangan-jangan ya? Iya. Jangan-jangan itu Jangan-jangan Libra. askendannya Libra. Askendannya iya. Atau nggak moonnya. Kan relate, kan itu bisa relate. Kayaknya ada Libra di dirimu. Mama, aku lahir cakratan mama. Aku kok tiba-tiba kepikiran ke situ ya. Soalnya Libra kayak gitu. Iya, jangan-jangan ada Kalau beberapa. atau enggak Cancer juga sama. Tuh. Ih, Libra, tapi Cancer. kok feelingku Libra ya? Ya. Feelingku Libra. Aduh, luar biasa. Baiklah, berarti solusinya adalah berani dulu. Iya, berani dulu, terus dipasrahkan. Iya. Aku boleh lihat sedikit nggak? Boleh. Loh, Boleh. sekarang kamu ini ternyata Silahkan. sangat cepat. Langsung 3. Iya, langsung 3 aja. Kayak kemarin. Kartu ini berpasang-pasang. Tapi ini ya Mbak, ini kan kayak sulap kepribadian ya, baca kepribadian Iya, ya. baca kepribadian. Tadi aku disuruh baca kartu nggak bisa tapi. 1, bumi. Wih, Cewek bumi, guys. Langsung 3. Iya, langsung 3. Keadilan. Gawat. Dia sedang mencari keadilan. Wah, dungu. Oke. Kamu dungu. Fullnya The muncul. full. Sering aku kalau dibaca Oke, kartu ya. semua. Yang pertama di sini ada kartu bumi ya. Bumi itu kan ibaratnya kan di bumi ini kalau analogikannya kan banyak sekali beraneka macam, baik itu tumbuhan, hewan-hewan dan yang lain-lain. Itu menggambarkan karakteristiknya kakak itu bercampur-campur gitu loh. Jadi kan ada seseorang yang bisa komitmen dengan satu hal dan dia menekuni di sana. Kalau Kak Putu ini dia nggak bisa untuk bisa satu fokus, tidak bisa, tapi cenderung bercampur-campur gitu loh. Ini belum selesai, loncat sini, loncat sana, loncat sini gitu. Jadi ibaratnya kayak semacam Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Dibuka semua ya. Nah, gitu. Jadi makanya ada kartu The World seperti itu. Kan kartu The World itu kan yang menggambarkan bahwasannya dunia ini unik gitu loh. Sebenarnya Kak Putu pun unik. Ya, cuman untuk menuju keunikan itu Kak Putu masih kurang merasa bahwa dirinya itu masih kurang apa yang kakak miliki sekarang itu masih kurang, makanya ada kartu keadilan, semacam menuntut sebuah keadilan, balancing lah gitu. Kalau memang aku bisa memberi segini, aku harus mendapatkan segini, tuntutan. Jadi menuntut semacam itu, padahal kan kita tidak bisa di dalam dunia ini harus menuntut kita ngasih segini harus dapat segini, bahkan kita bisa kok dapat lebih. Yang terpenting adalah inti dari niatan kita seperti itu. Makanya di sini resolusinya adalah si dungu. Si dungu itu apa?
mulailah perjalanan hidup baru, di mana di situ kakak menjadi pribadi yang baru, pribadi yang istilahnya yang kemarin-kemarin itu sekiranya itu belum bisa menjadi diri sendiri, menemukan jati diri. Sekarang mungkin dengan berbekal pengetahuan dari Kak Kiki yang tentang tadi astro, yang segitunya Anda harus melakukan seperti apa, mulailah perjalanan baru dengan bekal itu. Oleh karena itu kenapa di sini ada kartu The Fool dan ada di sini kan ada gambar anjing dan di sini membawa bekal. Istilahnya kakak sudah memiliki bekal itu. Tinggal kakak jalanin aja dulu dan harus hati-hati, more careful than before. Berhati-hatinya ini lebih ke arah bisa mengambil hikmah atas apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Karena kan sebenarnya kita itu hidup di dunia itu kan siklus, berpola. Ketika kita sebuah pola tidak kita selesaikan di waktu itu, dalam artian kita tidak bisa mengambil hikmahnya, maka kemungkinan di masa depan akan terjadi pola yang sama. Tuh Putu, Kayak gitu. itu loh. Lebih bahaya loh kamu. Meninggalkan pola yang lama. Nah, membuat pola yang baru. Iya. Tapi bisa ya kita membuat pola yang baru. Pasti Bisa. Selama kita masih bernafas. Wih, harus bisa. aduh keren banget ini nanti Ariel Sudibyo yang lagi lihat di Singapura dia sekarang ya. Lagi lihat ATV dia di Singapura sekarang. Mau dibacain, cuman karena kita mau closing, nanti bakalan aku videoin tak kirim langsung ke HP-mu ya Ariel Sudibyo ya. Oke baiklah, terima kasih banyak Mbak Kiki, Mbak Elma. Sama-sama. Kayaknya setiap bulan harus kesini juga kayak magic deh. Iya. Kayaknya wajib banget Boleh ya. gak sih Mas Lutfi? Boleh Setiap ya? bulan kesini ya. Karena kan kita kayak nggak tahu pola kita tetap Iya, sama apa enggak. kayak aku di bulan ini gimana, harus gimana. Kita tuh kayak orang-orang yang butuh Kita ini gitu loh. dua orang yang blind tapi bergandengan tangan gitu. Lebih membantu. Tapi sama-sama blind ya. Kita sama-sama blind. Jatuh satu ya jatuh semua. Thank you, ketemu lagi nanti di live Lagi ya, betul. Sobat, thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bintang tamu yang makin seru. Yes, mama aku belum bisa ditelepon. Aku mau telepon mamaku habis ini. Keadilan. Dia butuh keadilan, aku butuh kekuatan. Yes.